بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari yang penuh dengan bahagia ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Masya Allah kita punya tema-tema yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio ini ya, di masjid ini ya. Assalamualaikum. Masya Allah kita matchingan nih kuning-kuning semuanya. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan sebelum Ali masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin menginformasikan terus kita jaga protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Sifat boros disenangi setan, bener Bu? Bener ya pastinya. Ada yang boros di sini Bu? Banyak yang boros ya. Istri galak, suami tersiksa. Langsung bapak-bapaknya, wah gitu ya. Siapa? Istrinya pada galak Pak? Enggak ya, enggak kalau di sini. Baik, dan yang ketiga. Mendambakan buah hati di dunia dan di surga. Masya Allah temanya sangat luar biasa ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Taufikur Rahman. Dan tentu saja Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Dan kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan baik langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih Masya Allah nih ya. Sifat boros disenangi oleh syaitan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahu maulanal azim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, segenap ikhwan akhwat yang mengikuti kajian di Masjid MNC Kebon Siri yang ada di sini,
Semoga satu pantun pembuka ini menjadi doa buat kita. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, sifat boros disenangi syaitan. Jadi Quran mengingatkan di surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-27. Yang tadi qari kita pun sudah bacakan. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang bersifat boros, mubadzir, yang bersifat berpoya-poya pada bukan tempatnya, kanu, adanya kondisi mereka, ikhwanas syayatin, adalah temannya setan-setan. Dan adanya setan kepada Allah adalah hambanya yang kufur nikmat. Hadirin rahimakumullah, kita harus tahu dulu apa sih definisi mubadzir. Kalau bahasa Quran surat Al-Isra ayat 27, apa sih pengertian boros kalau bahasa kitanya. Di mana ulama sepakat at-tabzir, adapun mubadzir ini, adapun boros, infakul mal fi ghairi haqqihi, membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Jadi bukan berarti tidak boleh membelanjakan, sifatnya buat makanan, harta. Contoh yang gampang, ibu-ibu yang ada di hadapan saya rata-rata nih perawan, gadis, janda, balik apa udah bulak-balik? Udah bulak-balik. Sama Bib sama yang ngomong. Karena yang ngomong juga udah ngalamin proses begitu. Enak, enak, anak. Ya, nggak apa-apa, ketawanya rada delay dikit deh. Dah, ibu kira-kira sebagai ibu rumah tangga yang sudah mengalami Pak kita proses dari enak, ya nikah, mana nggak ada yang enak sih nikah. Pergi belanja ke pasar baru, belum nawar, udah diparanin, paling enak si pengantin baru, begitu tidur ada yang ngelonin, kan begitu. Masya Allah. Nah, proses enak halal tapinya kan nikah. Kemudian ya efeknya kadang-kadang ya beberapa bulan berikutnya buat yang perempuan ada rada enak-enak dikit gitu kan. Iya, iya. Ya berarti ya kalau ibu-ibu di sini saya yakin enaknya enak ngelihat duit kalau dikit ya. Enggak. Nah, begitu sudah punya anak, Bu, kira-kira udah begitu adanya, pengen nggak punya suami yang cuman sayang saat pengantin baru aja atau terus selamanya? Alhamdulillah. Jadi bini kita nggak minta banyak, Bang. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Iya, Masya Allah. Cakep. Ternyata dapat kabar, Bu. Suami ibu dari perusahaannya dapat bonus. Dari MNC TV, Masya Allah. Iya, bonus lebaran iya. Nih bonus habis lebaran. Masuk transferan ke rekeningnya sampai 100 juta. Amin aja udah Bu, contoh yang baik kok. Iya. Kira-kira dengar berita begitu, ibu sebagai istri di rumah bahagia apa enggak? Tapi begitu tuh laki pulang, ibu nanya baik-baik, lantas si laki bohong. Bohong. Kira-kira perasaan ibu gimana? Sakit apa enggak? Padahal benar dikirimin tuh buktinya, transferan masuk. Ternyata begitu ibu selidik punya selidik, itu uang habis. Bukan buat ngasih anak, bukan buat ngasih bini orang lain. Nah, naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Habis bukan buat yang tempat yang benar, duit ada benar. Bu, dengar-dengar ternyata dipakai buat ngapain? Buat nyawer biduan. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, ini biar saya contohin begini biar jelas Pak. Itu duit 100 juta sekiranya
Itu suami yang soleh pulang cerita ama bini, ama anak. Alhamdulillah neng, hasil kerja keras abang di MNC TV. Singkat kata, ya singkat kata, begitu hasil kerja keras abang alhasil ini membuahkan hasil. Begini adanya, sekarang neng mau minta beliin apa? Itu hal yang benar. Kenapa? Emang tempatnya benar. Tapi kalau dipakai buat nyawer, itu kalau bicara harta, bicara duit, kira-kira itu hal yang adil apa zolim ibu? Nah ini yang dimaksud adalah mubadzir. Makanya ya di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan dunia ini ketika diterima sama orang yang boros merupakan sifat setan. Yang bagaimana? Ada cara, ada kriterianya. Rasulullah menyebutkan ini buat jadi renungan buat kita agar jangan tergelincir menjadi hamba yang boros. Yang bagaimana? Abdin, seseorang hamba, razaqahullahu ta'ala malan, yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Walam yarzukhu ilman, tapi Allah enggak anugerahkan ilmu kepadanya. Fahuwa yukhbitu fi malihi, akan tetapi dia ngawur. Dia enggak sesuai dengan koridor fi malihi, dalam membelakanjakan hartanya. Pertama, dengan sebab hartanya itu layat takifihi robbah, enggak makin membawa nilai ketakwaan dirinya kepada Allah. Kedua, walayasilu fihi rohimah, dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya, tidak menyebabkan dia makin nyambung silaturahim kepada saudara-saudaranya. Siapa? Yang terdekat bininya, yang terdekat orang tuanya, yang terdekat mertuanya, yang terdekat encang-encingnya, yang terdekat orang-orang yang dekat darinya. Yang ketiga lagi, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia enggak sadar harta yang Allah titipkan kepadanya di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Ada zakat malnya sekian, ada zakat yang sifatnya buat yayasan ini sekian. Ini 3 macam nggak dikerjakan, maka Nabi menyebutkan fahadha bi akhbathil manazil. Inilah derajat yang terburuk. Nah makanya lewat kajian kita ini supaya kita tidak tergelincir menjadi yang namanya sifat boros merupakan ya teman setan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibu, Pak, ada caranya. Pertama, 3 macam yang Nabi benci dari sifat Bani Israel. Mudah-mudahan selesai ngaji ini betul-betul jangan nempel pada sifat kita. Wa yakrahu lakum, aku benci kata Rasulullah kepada kamu yang punya sifat 3 hal. 1, kila wakolah, banyak ngomong yang gak ada isinya. Ngomongnya tuh kalau ngomong percis kayak sendok terbalik. Sendok kalau buat makan kan enak, tapi kalau dibalikin tuh ada atas, ngomongnya. Ceritanya kalau cerita sama teman luar negeri terus. Amerika, sepatu, Paris. Dari sana, iya jalan-jalan kemarin, lu beliin gue enggak untuk oleh-oleh? Enggak, gue cerita doang sama lu. Ya, tuh. Kedua, apalagi? Wakasratus soal, banyak nanya sesuatu yang udah jelas. Tuh sifat yang lebih benci tuh. Udah jelas. Kata Rasulullah, mohon maaf, kata Nabi Musa, tolong cari sapi. Nanya lagi, sapinya yang warna bagaimana Nabi Allah Musa? Yang kuning kemas-masan. Sapinya yang bagaimana umurnya? Yang enggak tua, enggak muda. Sapinya yang pekerjaannya gimana? Akhirnya dengan banyak nanya, sulit dah. Padahal kalau dia nggak nanya, udah sapi yang ekornya ada 1, kakinya 4, ya udah sapi. Tuh, yang ketiga yang kita sedang bahas, wa idha'atul mal, yaitu sifat boros yang dimana menghambur-hamburkan harta. Jadi bukan berarti nggak boleh menghamburkan, tapi pada jalan yang benar silahkan. Gimana caranya? Nah, Quran surat ke-17 juz ke-15 ayat 29. Ayat berapa? Ayat berapa? Ini buat kita nih, tips ini dari Allah. Kalau tadi bicara mubazir teman setan ayat 27, nih ayat 29 Allah ngasih cara. Makanya Quran memesankan
wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Dan janganlah kedua tangan kamu terbelenggu pada pundak kamu. Jelas ya? Jangan. Tapi juga jangan betul-betul royal. Jadi Imam Ali Zainal Abidin mencontohkan, ini pasir kita ambil di pantai. Pasir kita ambil di pantai, begitu kita kepel, kita lepas, boros namanya itu. Nggak boleh juga. Ambil nih dapat udah nih. Kita nggak pikirin tuh anak bini kita, lepas begitu. Itu namanya mubazir. Lantas gimana Ustaz? Caranya Al-Quran mengajarkan. Wala tabsutha. Dan juga jangan terlalu berlebihan. Fatak udah malu memahsuroh. Caranya ketika kita genggam tuh. Dalam kepalan kita pasir di pantai. Lepasnya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan tuh. Melepasnya. Ibaratnya orang meres tetap keluar. Tapi jangan dilepas semuanya. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi begini. Kenapa? Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi kita pakai dengan cara apa? Pausatuha, pertengahan. Caranya ya dengan cara jangan pelit buat bersedekah. Paham Bu? Pak, sama bini jangan pelit. Orang kampung saya cerita, Ustadz kenapa? Istri saya sakit, terus saya ajak ke toko emas baik. Oh, berarti dapat bonus nih ya dari tempat punya perusahaan. Jangan pelit, kenapa Pak? Karena ketika kita gunakan secara yang benar, nggak boros, nggak mubazir, dosa kita banyak apa enggak Pak? Dosa kita banyak apa enggak? Pak? Ketika kita tanggung jawab tidak boros kita berikan kepada hak istri kita berikan kepada anak kita, maka Nabi menjamin di mana inna minaz zunubi dosa-dosa suami la yukaffiruha tidak bisa luntur dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Tapi dosa-dosa para suami bisa luntur terhapus dengan sebab apa? Al-humumu fi tolabil ma'isyah. Dengan tanggung jawabnya seorang suami memberikan hak istri demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Nah ketika kita tidak zolim, ketika kita tidak mubazir, di samping menggugurkan dosa-dosa kita, secara nggak langsung juga membuka untuk rezeki yang berikutnya. Doanya yang paling utama, yang sering kita baca, ya udah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ikutin nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan bisa dipahami doa itu yang Nabi ajarkan. Berlindung pada Allah dari sifat gundah gelisah, juga daripada sifat sedih. Berlindung padamu ya Allah, hindarkan dari sifat bakhil dan juga sifat malas. Ya, termasuk selamat daripada lilitan hutang. Makan lesen ampi ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Taufikur Rahman. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis ini kita bakal ngebahas tentang istri galak, suami tersisa. Bu, istri galak, suami tersiksa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pak, Bu, sehat? Masih semangat? Tak kenal maka tak sayang, bukan begitu bukan? Lupa saya tadi, dari majelis taklim mana ini?
Cikarang Barat, Masya Allah. Next kita diundang ke masjid di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Ini agak menggelitik nih ya. Istri galak, suami tersiksa. Masya Allah. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat di alam dunia kita bisa pergi haji dan umroh. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada. Hari ini kita punya tema yang cukup menggelitik. Oh, ada. Temanya adalah istri galak, suami tersiksa. Pas banget itu nengokannya. Istri galak, suami tersiksa. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persoalan ini sebetulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan kepada kita umatnya di dalam menjalankan rumah tangga. Rumah tangga itu kan tujuannya satu. Sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Ayatnya juga kita sama tahu tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pasti kalau yang namanya nikahan tuh ayatnya itu tuh. Nggak mungkin ayat poligami, nggak mungkin. Assalamualaikum. Nyengirnya langsung beda. Pasti ayatnya wa min ayatihi. Di undangan juga dipakai. Cuman sekarang modelnya banyak yang terjemah aja. Nggak dipakai bahasa Arab. Khawatir ntar kemana-mana bisa apa namanya? Khawatir bisa keinjek atau kebuang. Gitu maksudnya Bang Ali. Mencong baik sih ah. Nah dari sini kan kita udah paham tuh Bu. Jadi yang namanya rumah tangga itu untuk menjadikan kita itu tenang. Adem, nyaman, tentram, betah di rumah. Itu yang namanya tujuannya. Litas kunu, sakinah. Maksudnya itu tenang, nyaman, mawadah, warahmah, ada cinta dan kasih. Kira-kira kalau umpama kata bini bawelnya setengah mati 17 setan, tenang gak di rumah Pak? Hah? Assalamualaikum. Ada yang nyaut di belakang, tenang. Yang nyaut perempuan ditanya laki. Gimana mau tenang, betul gak? Pak Ustadz, tapi kan persoalannya kita nih sebagai istri kadang-kadang suka capek. Boleh dong kita marah, boleh dong kita kesel. Kalau pertanyaannya sampai di situ, ibu-ibu yang soleha ahli sorga. Oh, kalau udah sorga aja ada aminnya gede. Ya, nggak ada yang ngelarang. Siapa sih yang bisa mencegah orang marah? Siapa sih yang bisa mencegah orang kesel? Betul nggak? Orang kesel ada di mari kok tempatnya, orang marah ada di hati kok tempatnya, betul apa betul?
Cuma persoalannya adalah ketika marah dan kesel itu diluapkan lewat sarana mulut. Assalamualaikum. Apaan? Mulut. Islam punya tata cara, Islam ngajarin adab, Islam ngajarin akhlak. Bagaimana caranya kita menunjukkan rasa marah dan kesel sama suami. Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong bengong mikir apa bagaimana sih? Kata ibu-ibu matanya Ustadz kemari melulu, lah emang bahasannya buat lu. Siapa suruh salah ngasih judul, betul gak? Judulnya kan istri galak, masa saya kemari melulu. Udah otomatis ke ibu-ibu, betul gak? Iya benar. Jadi kalau bicara boleh mah boleh. Tapi sikap ketika nih mulut nih. Kekontrol tuh apa enggak. Itu yang jadi masalah. Cakepnya istri, bagusnya perempuan, solehahnya seorang istri idaman tuh. Ketika dia marah, dia nunjukin sama cara-cara yang gak membuat suaminya sakit hati. Tapi paham kalau istrinya lagi kesel. Assalamualaikum. Paham apa kagak ini? Bagaimana caranya Ustadz? Pan masing-masing punya cara, masing-masing paham bagaimana tabiat, masing-masing pasangan tahu bagaimana kepribadian lawan pasangannya. Kira-kira kalau misalkan gue diemnya model kayak begini, laki gue paham apa kagak nih kalau gue lagi marah nih. Tuh. Yang penting kan nunjukin, betul gak? Wah istri gue marah nih, istri gue ngambek nih. Nah suami gitu loh. Kalau udah paham kudu bijaksana. Assalamualaikum. Sekarang lu gue incer. Ya, jadi kudu paham, kudu bijaksana. Bukan juga kemudian ngambek, marah, malah timbul maki-maki istri, salah lagi baik. Walaupun emang kadang-kadang kita begono sebagai laki, bener apa bener? Tuh ngaku sendiri kan. Ustadz bagaimana? Sama. Namanya juga suami, Ustadz makan modelnya doang, betul nggak? Kalau lagi marah juga sama. Tapi ini pelajaran, maksudnya siapa? Bukan hanya buat ente-ente orang jamaah, tapi buat Ustadz sendiri juga. Karena kita manusia juga punya capek, betul apa betul? Maka mesti ada yang namanya balance, keseimbangan antara suami dan istri. Nabi kan juga ngajarin kalau ibarat kata istri yang lagi pegel, istri yang lagi marah-marah, laki mesti kudu tahu kondisi sama keadaan, antepin baik dah kalau bahasa Betawi mah. Makanya kalau kita ngadu sama orang tua nih saya aja kalau ngadu nih, Pak, ngapa bini saya begini banget ya, Pak, kita makan pulang ceramah capek. Apa? Bini kita kagak ngerti banget. Bagaimana nih urusannya, Pak? Bapak saya bilang apa? Lah, lu ribet amat. Ngadepin perempuan mah ilmunya atu. Apaan tuh, Pak? Ilmu antep. Assalamualaikum. Ilmu apa itu? Ilmu antep. Maksudnya ilmu antep apa, Ustaz? Antepin baik, diemin aja, ntar juga dia girang diri. Makanya lu kalau pulang, bini manyun, sebelum dia ngobrol, sebelum dia ngomong, amplop ceramah lu sodorin duluanan. Assalamualaikum. Kira-kira urusan jadi rapi apa kagak itu? Jadi marah apa kagak itu? Lah kagak, ngapa mana amplop tebel banget lagi udah. Gajian, kasih. Enggak gajian, kasih. Ada tambahan dari mana? Jangan ditilep sendirian. Nah kan apa gue kata, betulnya gede banget, betul. Bener apa bener? Sehingga Islam udah mengatur, yang ngatur kalau jadi api, yang ngaturnya lagi jadi air, betul gak? Sehingga masing-masing bisa mengendalikan situasi dan kondisi di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada akhirnya rumah tangga tetap adem, ayem, insya. Karena rumah tangga pasti ada aja. Jangan bicara yang namanya rumah tangga orang awam. Jangan bicara rumah tangga saya, biar kata Ustadz. Lah rumah tangga Sayyidina Umar Ibnil Khattab. Assalamualaikum. Siapa Pak?
Umar Ibn Khattab, siapa beliau? Orang nomor 1 di masanya, pemimpin kaum muslimin. Ya Allah, ilallah. Ada sahabatnya mau ngadu perihal perilaku istrinya yang udah kebangetan banget berani sama laki. Dia datang kucul-kucul ke rumah Sayyidina Umar. Belum sampai assalamualaikum. Tibang baru jarak berapa meter ngeliat yang namanya istri Sayyidina Umar. Entah benar atau tidak, tapi ini bisa jadi yang namanya apa? Pelajaran buat kita. Itu banyak dikisahkan. Sampai-sampai dia ngeliat katanya istri Sayyidina Umar lagi marah sama Sayyidina Umar. Sampai urusan sendal melayang. Assalamualaikum. Kira-kira yang ngadu nih jadi gak jalan ke situ tuh? Hah? Dia mau ngadu nih sama Sayyidina Umar tentang perilaku bininya yang galak, gitu kan? Tahu-tahu sampai di sono galakan bininya Sayyidina Umar sama bininya. Kira-kira bagaimana itu? Roman-romannya kagak jadi, dah gue kan bulik lagi dia. Salah ngadu kata dia. Cuman udah kadang dilihat sama Sayyidina Umar Ibn Khattab, dipanggil. Mari sini. Ada apa ente? Roman-romannya aneh lihat kayaknya mau ke rumah aneh tadi nih. Iya sih emang bener ya Amirul Mukminin gitu ya. Terus kenapa kagak jadi? Itu dia. Ngapa emang masalahnya parahan ente dari masalah aneh katanya. Emang apa masalahnya? Aneh kemarin mau ngadu kepada antum wahai Amirul Mukminin. Perihal bagaimana istri saya kebangetan galak sama saya. Itu aja udah saya bilang kebangetan galak. Ngelihat istri antum lebih-lebih kebangetan galak dari bini aneh. Terus bagaimana? Akhirnya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Ini sikap bijaknya Sayyidina Umar. Padahal kurang apeh galaknya Sayyidina Umar. Tegesnya manusia tuh di zamannya. Iblis aja takut bu. Iblis ketemu satu gang nih, tahu satu gang, satu jalanan, berpapasan sama Sayyidina Umar, minggir dia. Ditanya sama sohibnya, ente kenapa kagak jalan situ? Ada Umar, gitu katanya. Saking takut, tapi sama bini, kok diem aja Sayyidina Umar Ibn Khattab nih. Sayyidina Umar Ibn Khattab bilang, udah kita yang namanya jadi suami, lebih ngerti deh. Dia yang ngasih anak kita. Tiap hari dia rawatin anak kita. Tiap hari dia beresin pakaian kita. Tiap hari dia masakin kita. Tiap hari dia beresin rumah padahal bukan kewajiban dia. Dia bantu kita. Letih bang yang namanya begitu doang ngapain kita ladenin. Ntar juga baik sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum. Nyengir dia gue bantuin. Nyengir dia. Dalam hati dia bener nih Ustadz nih. Besok gue panggil ke majelis taklim gitu ya. Tenang, jangan lupa abis nih minta nomor telepon gue. Masya Allah, tabarakallah. Betul apa betul Pak? Jadi jangan sampai ibarat kata terjadi. Masing-masing lah intinya. Ibu juga jangan sampai ya bu. Ame suami ya Allah mulutnya nyakitin suami. Jangan. Kesian. Suami juga capek ya bang ya. Pulang kerja yang namanya nyari nafkah didik anak. Tuh mulut kudu dijaga. Jangan laki pulang yang namanya kerja. Neng teh manis mana neng. Depan mata lu ambilin diri. Kolok amat lu jadi laki. Jangan. Ambilin laki tuh misalnya lagi capek ambilin. Nih bang, lempengan duit belum kelihatan dari muraut mukanya. Yang penting bikin tenang aja dulu. Insya Allah rumah tangga adem, ayem, sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Silakan Bang Ali. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, nikmat banget ya. Dan habis ini kita akan lengkapi tema-tema kita. Kita akan membahas tentang mendambakan buah hati di dunia dan di surga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih ya. Mendambakan buah hati di dunia dan di surga. Bu, Pak sehat ya? Masih semangat ya? Ikhlas nggak nih nyampe sini? Ikhlas, harus
Ikhlas. Kalau ikhlas nanti ilmunya juga yang masuk ikhlas, Masya Allah ya. Baik, kita akan langsung bahas tema kita yang pertama ini, yang ketiga ini bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Taufikur Rahman. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada. Menambahkan buah hati yang baik di dunia bahkan kelak di surga. Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Di mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita sebagai orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Enak apa enggak Bapak Ibu? Tahu artinya? Nah itu masalahnya. Ya, ini pelajaran buat para orang tua yang ingin mendambakan buah hati yang garantinya minad dunya ilal akhirah. Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian termasuk yang lagi ngomong. Mimbutuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Bapak ibu pernah nggak nemuin anak walaupun anak kiai lahir dari rahim ibu nyai begitu brojol langsung hafal surat Yasin ada? Nggak ada. Jangankan yang baru lahir, yang udah lahir lama aja baca Yasin masih suka keder kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzi itu jadi Fatihah. Oleh karenanya ini kewajiban orang tua mendambakan buah hati yang membahagiakan dunia akhirat perlu upaya. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi nggak mengerti sama sekali tapi Allah berikan bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan begitu bocah lahir punya pendengaran. Wal absor punya penglihatan. Wal afida juga punya hati. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pantas kalau Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam mahfudzatnya. Di mana tidak ada bocah yang lahir langsung dalam kondisi alim tanpa proses belajar. Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar kamu, belajar kamu. Enggak ada ceritanya bocah lahir langsung hafal 30 juz. Bapak Ibu hafal 30 juz apa juz 30? Nah, belajar. Perlu dukungan, perlu perhatian siapa? Ya karena kan bocah enggak blojo dari batu, Bu. Tadi disinggung di segmen awal, enak, anak. Dari siapa? Dari emak bapaknya. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari kata anak, ini 4 huruf. Ini durasi yang singkat biar dapat semuanya. Berapa huruf Bapak Ibu? Ini nyampe rumah harus nempel terus nih. Ya, kepiting di dalam kerang, kerang dicepit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Bang Pokek ke buah batu. Oke lah kalau beg-beg itu. Ya. Yang pertama apa? A. Amanah. Setuju apa enggak Pak Ibu? Amanah. Kalau kita kupas ayat hadisnya enggak keburu waktunya. Amanah. Orang tua kewajiban nama anak amanah. Nama yang cakep jangan asal-asalan. Kenapa? Nama doa. Sebelah saya guru kita. Namanya cakep. Abdurrahman Zailani. Disingkat biar populer. Ujai. Iya. Nah ini jelas. Cakep. Habib Ali. Masya Allah, nama sahabat Nabi. Nama kedua, ajarkan anak-anak kamu mengerti baca tulis Al-Quran. Ketika amanah dijalankan, nama nggak asal-asalan, anak kita ngerti baca tulis Al-Quran.
Allahu Akbar. Huruf kedua buat orang tua apa? N-nya nikmat. Gimana nikmat? Oh gampang. Anak ibu nama cakep, bapak kita punya anak, Qur'annya bagus bacaannya. Begitu kita jadi makmum, dia jadi imam. Tarikannya udah beda tuh. Anak zaman sekarang yang ngajinya bener, udah nariknya udah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihahnya. Kita jadi makmum nih. Kelar Fatihah, waladhdallin kita jawab amin. Udah beda bapak ibunya. Kalau bapak-bapaknya nggak langganan udah. Kuliah, kulhu. Naik atas sedikit, Al-Kautsar. Dia enggak karena belajar. Nikmat orang tuanya. Allahu Akbar begitu kelar baca Fatihah. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Udah beda tuh. Bapak ibu punya anak begitu tuh. Kita jadi makmum ngebayangin. Nikmat apa enggak tuh? Masya Allah. Gunung Salak dibilang gede, gedean hati kita itu. Yang kedua, nikmat. Tapi hati-hati. Ketika amanah diabaikan, kita cuekin aja tuh anak kita tumbuh besar, liar. Agama kita cuekin, dia nggak ngerti, nggak belajar, nggak dipanggilin guru. Bukan nikmat, tapi huruf ketiga, ancaman. Apaan bu? Ancaman. Bergaul udah bebas sudah. Nama bapak cakep banget Abdullah, biar gaul dirubah jadi bokap. Uminya cakep Zainab, biar gaul dipanggil nyokap, digabung bonyok. Tuh. Ya, kemudian salamannya udah nggak berpendidikan udah. Salaman sama emaknya, salam bapaknya. Salaman. Mau dikata apa kalau begitu Bapak Ibu? Tuh, bukan nikmat, ancaman. Huruf terakhir ada K. Oleh karenanya mendambakan buah hati yang bahagia dunia bahkan bahagia akhirat. Kalau bahasa Quran surat yang lain menjadi qurrata a'yun. K-nya kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Bukan berarti kita mencegah anak kita punya cita-cita tinggi. Abi, nanti kakak kalau besar mau jadi dokter, silakan. Abi, nanti kalau besar mau jadi insinyur, mangga. Tapi karena pondasi agama yang kuat, otaknya boleh Jerman, otak boleh Perancis, tapi hatinya Mekah dan Ka'bah. Pak, sederhana, ke rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Taufikur Rahman, dan kita akan lengkapi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustaz Abdurrahman Jailani. Silakan guru. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan 14 abad yang lalu kepada kita selaku orang tua. Kalau bahasa kita nih, kita udah diwanti-wanti jauh-jauh hari. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Kalau kita mau punya anak baik di dunia, baik di akhirat, bahagiain kita di dunia dan juga bahagiain kita di akhirat, Allah udah sampein ke kita. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina, dan hendaklah mereka takut. Tuh kalimatnya tuh. Assalamualaikum. Ini perhatian nih buat kita nih. Allah bilangnya hendaklah mereka takut. Artinya kalau udah pakai bahasa takut penting nih. Dan mengandung daripada bahaya kalau kita enggak laksanain. Akan membawa kesengsaraan bukan nikmat seperti yang tadi Ustadz Pantung bilang buat kita. Agar apa kita? Lautaroku min khalfihim, kalau seandainya mereka meninggalkan anak cucunya, dzurriyah, di'afa, dalam keadaan lemah. Tuh. Lemah model macam bagaimana Ustadz? Lemah udah otomatis imannya. Lemah agamanya.
lemah Islamnya. Kalau itu terjadi, maka nikmat berubah jadi laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Anak yang tahu diri, anak yang selalu doain orang tua. Betul apa betul? Jangan kata hidup, mati aja masih dijalanin. Makanya di dalam hadis yang lain, harta yang paling baik buat kedua orang tua, manakala orang tua mampu didik anaknya, dan anaknya bakal menjadi anak soleh dan solehah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Tuh, pakai ditekenin lagi. Udah doa, udah soleh, yang ngedoain orang tua. Jadi cuma 3 tuh. Yang pertama harta kita kalau kita mati, yang kita sedekahin bakal menjadi daripada manfaat untuk kita. Betul apa betul? Yang kedua ilmu yang manfaat. Nih buat saya juga nih. Buat Ustadz Pantun juga, kita para dai, mudah-mudahan biar kata sedikit, ilmu mah enggak matang-matang banget. Ilmu mah enggak kayak ulama-ulama dulu, masih banyak kurangnya kita. Tapi mudah-mudahan kalau manfaat bakal jadi juga yang namanya manfaat buat kami kelak di akhirat insya. Terakhir anak yang soleh tuh. Udah soleh doain, artinya inget jasa orang tua. Makanya ulama habaib kita itu sampai punya doa namanya doa birrul walidain. Biar apa? Biar gak capek-capek lu mikir cara ngadoain orang tua bagaimana. Biar gak nyari-nyari bahasa lu, biar doain orang tua lu bagaimana. Baca aja tuh doa birrul walidain. Dan itu saya dawamkan. Ada 2 yang saya pribadi dawamin tuh insya Allah. Doa birrul walidain sama kemudian hubbul aulad. Yaitu cinta kepada anak. Agar kemudian kita bisa dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Insya. Sebagai penutup sebelum kita masuk pada inti. Bahwa di dalam akhir ayat tersebut makanya kalau mau punya anak yang soleh bagaimana? Maka ajarin sama dia itu. Jadi dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ajarin perkataan yang baik, maksudnya didik agama yang benar supaya nanti anak kita tumbuh menjadi pribadi yang paham dan sadar diri, ngerti jasa kedua orang tua. Insya. Timbul pertanyaan, Ustadz, enak Ustadz. Orang yang udah punya anak, terus dia bisa didik anak, anaknya jadi anak soleh dan solehah. Dia bisa ngapalin daripada Al-Quranul Karim 30 juz. Dijanjiin nama Allah, entar kalau 30 juz tuh anak bisa, orang tuanya mati dikasih mahkota di sorga. Saya puluhan tahun Ustadz, saya nikah sampai gini hari anak kagak dikasih. Assalamualaikum. Ada nggak yang model kayak begitu? Saya punya tetangga tuh, sampai beliau wafat kagak ada anaknya. Padahal dia punya warung, dia punya toko. Habis sudah. Emang dalam Islam akhirnya larinya kemana? Keponakan dapat itu. Ke saudaranya dapat itu, betul. Anak nggak punya, kalau masalah harta emang kita nggak bawa. Tapi di akhirat Ustadz saya kagak punya bekal. Jangan sekali-kali ngomong Bu, Assalamualaikum. Pak, jangan sekali-kali bilang Allah kagak adil sama saya. Allah nggak sayang sama saya nggak dikasih anak. Allah paling tahu hikmahnya apa buat kita. Betul? Lah jangan kata kita orang awam, Nabi Isa punya anak apa kagak? Punya bini apa kagak? Assalamualaikum. Ini pada bengong urusannya, tahu apa kagak sih ini? Nabi Isa punya anak apa kagak? Agak. Punya istri apa kagak? Lah kagak, apa hikmahnya? Allah paling tahu. Salah satunya umpamanya, kali kalau kita punya anak, anak kita kagak tahu diri, kurang ajar. Tuh anak demen maksiat, bukan jadi pahala buat kita di akhirat, tapi bisa mencegah kita untuk masuk surga, malah nyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Insya. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Insya Allah. Silakan mengalih. Baik, makasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita ya. Dan kita masuk ke dalam session tanya jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita melalui media sosial kita. Untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Taufikur Rahman. Guru Ali bacain ya. Ini dari @tayasinta12. Pertanyaan beliau, ini Masya Allah loh, pertanyaan bagus banget ya, disimak ya. Ustadz, saya mau tanya, saya punya teman sering tidak menghabiskan makanan, ya, dengan alasan sudah kenyang. Itu termasuk boros atau hukumnya gimana ya Ustadz ya? Kan banyak tuh yang bilang juga berhenti makan sebelum kenyang. Ini kadang-kadang jadi alasan nih. Silakan guru. Pemirsa iNews dimanapun Anda berada, lewat program Cahaya Hati Indonesia. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Ya. Quran surat ke-7, juz ke-8 ayat ke-31 bisa kita jadikan rujukan untuk menjawab pertanyaan barusan. Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-A'raf. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang bagus untuk sholat ke masjid. Wakulu washrobu, makanlah oleh kamu sekalian, minumlah oleh kamu sekalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah enggak resep, Allah enggak demen sama orang yang berlebihan. Tentunya di saat kita mau makan dan minum, yang tentu ukurannya, yang tahu diri kita sendiri. Emang nikmat kalau syaratnya 5. 1 lagi lapar, 2 ada teman makan, 3 makanan itu enak, 4 badan kita sehat, 5 gratisan, enak tuh. Ya. Nah, tapi di saat kita tahu ukuran kita, oh iya memang saya lagi lapar, porsinya biasanya memang sepiring. Ternyata di saat nyendok dengan faktor nafsu mata, ya semuanya disendok. Lantas ketika perut udah kenyang, enggak kuasa untuk menghabiskan, ini termasuk kepada mubazir. Termasuk kepada boros. Jadi bagaimana begitu? Ya kalau begitu termasuk ya bahasanya ada banjir di kampung wetan. Mubazir temannya setan. Nah oleh karenanya sekedar wanti-wanti buat kita ada 3 macam perbuatan Bib.
yang kita nggak berbuat maksiat, Allah gedek sama kita. Sholatnya rajin, puasa rajin. Kita nggak berbuat maksiat, tapi kita pelihara 3 sifat ini, Allah gedek sama tuh orang. Salah satu yubghiduhumullah min ghairi jurmin, kata Rasulullah. Ya, 3 macam. Ini hati-hati jangan kita pelihara nih. Apa pertama? Yang pertama Nabi menyebutkan, ini ada di keterangan kitab Ta'lim Muta'alim Sya'az-Zurnuji. Yang pertama al-akulu, orang yang mempunyai kebiasaan tukang makan. Tuh. Jadi bukan berarti gak boleh makan, emang kebiasaannya tukang makan. Kedua, apalagi wal bakhilu, punya sifat kikir, pelit, medit, koret. Apalagi itu selesai itu. Nah, yang ketiga wal mutakabbiru, orang yang punya sifat takabur. Nah, kembali kepada tadi, jadi jawabannya ketika kita tahu porsi kita, lantas kita melebihkan dan gak habis, itu jelas termasuk yang boros yang dilarang oleh Quran, surat Al-A'raf ayat ke-31. Makan lesehan sampai kecil saat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih guru jawabannya, terima kasih juga yang sudah bertanya ya. Dan sekarang tadi sudah kita pilihkan dari media sosial, akan lebih adil apabila kita pilihkan dari jamaah yang sudah hadir di masjid ya. Baik, silakan siapa yang bertanya? Oke, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di dalam shieldnya itunya, mic-nya. Nah, ya. Maaf Ustadz, perkenalkan saya Sela dari Majlis Taklim Al-Muhajirin, Telaga Murni, Cikarang Barat. Mau bertanya sama Ujaya. Gini Ustadz, jika istri itu sudah merasa lelah atau capek, mungkin dengan pekerjaan rumah dan lain sebagainya, tetapi suami tidak mau mengerti. Gimana tuh Tat kalau misalnya istri itu balik kesal atau marah pada suami? Mohon penjelasannya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan guruku. Masya Allah. Jadi ini ceritanya curhat bukan nanya. Iya. Saya juga ngeliatnya gitu guru. Iya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada. Ibu yang tanya, alhamdulillah. Memang ini merupakan sebuah keniscayaan. Pasti dalam rumah tangga tuh ngalamin. Apa itu ngalamin dia? Mengalami. Kalau bahasa betulnya ngalamin model kayak begitu. Adek yang namanya istri capek gitu kan. Makanya tinggal bijaksana kita. Sebagai seorang suami. Kalau istri udah capek, istri udah pegel gitu ya. Maka kita paham tanda-tanda nih. Kalau udah paham istri capek, udah ngerti istri lelah, jangan dipaksain disuruh juga. Betul apa betul? Ini kan dicontohin sama Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kita memang belum ngerjain juga roman-romain netat ya. Nabi sampai ngejahit sendiri. Itu Nabi itu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan sama diri sendiri sebagai seorang suami dilakuin. Padahal bisa diperintah istrinya. Tapi Nabi nggak mau tuh. Ini contoh yang benar. Nabi bukan Ujai. Assalamualaikum. Kalau Ujai masih kadang-kadang. Yang begitu baik ya. Lempengan ibarat kata sendal juga suruh. Yang cuci dulu yang sendal yang mau berangkat yang. Padahal kita bisa sendiri. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mempunyai rumah tangga yang begitu indah yang seharusnya dilakukan oleh kita. Tapi lagi-lagi bukan berarti ini menjadi legitimasi ibu-ibu halal marah-marah melaki. Tuh, hati-hati nih. Tuh, kata dia udah bener tat. Kata dia begitu. Ini dia yang gue tunggu nih ujungnya gitu. Tapi memang benar begitu adanya. Bukan berarti kita capek terus kita boleh marah-marah sama laki. Ya Allah bang, lu kagak ada otaknya jadi laki. Udah ketahuan gue seharian bebenah, nyuci piring, ngepel segala macem. Enak aja seenak jidat lu perintah gue. Wow. Emang lu kira gue pembantu? Gue nih bini lu. Assalamualaikum.
Ada yang model kayak begitu, ada? Mana orangnya? Jadi jangan sampai kayak begitu, gitu loh. Bang, maafin deh, lagi capek, entar-entarannya dulu ya bang ya, gitu. Kalaupun kayak suami kita kagak paham-paham. Kalau misalkan dia ngomel, kerjain deh. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Karena paling bagusnya perempuan ketika suami marah, kita diem. Biar dia jadi malu sendiri. Akhirnya insya Allah dia sadar. Kita dapat pahala, dosa kagak, laki sayang sama kita. Insya Allah. Aduh, Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan belajar Al-Quran. Ya, kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita masuk ke dalam segmen khusus nih. Segmen yang digemari oleh pemirsa di rumah ya. Ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang hadir di masjid dan juga yang sedang menonton di depan layar kaca. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang datang ke sini insya Allah terhitung langkah kakinya. Kalau langkah kakinya berupa pahala karena mencari ilmu. Kalau yang di rumah insya Allah terhitung waktunya. Karena dia tinggalkan dulu kegiatan yang lain untuk belajar tahsinul qiraah. Jadi apapun yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Masya Allah, selalu lebih semangat ibu-ibu. Kenapa lebih semangat ibu-ibu? Karena alhamdulillah insya Allah calon penghuni surga semua. Amin. Tapi kalau ibu-ibu masuk surga tanpa bapak sepi juga. Bapak-bapaknya lah yang menuntunnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bapak-bapak lah yang menjaga diri beserta keluarga supaya bisa berkumpul kembali di surga. Salah satu wasilahnya, salah satu jalannya adalah dengan mempelajari petunjuk masuk surga. Apa itu Al-Quran? Bukan hanya petunjuk masuk surga, tapi petunjuk untuk hidup di dunia. Bagaimana hidup kita teratur, bagaimana hidup kita indah, insya Allah dengan Al-Quran. Ustaz, tapi nggak penting banget, masa cuma baca Qurannya doang? Apa gunanya baca Quran, baca Iqra, belajar huruf kalau nggak ngerti artinya? Apa gunanya hafal kalau nggak paham maknanya? Oh, semuanya berguna. Tidak mungkin orang paham langsung artinya kalau belum hafal dulu. Tidak mungkin orang hafal kalau tidak belajar baca dulu. Nggak mungkin orang bisa baca kalau tidak belajar Iqra dulu. Nggak mungkin orang belajar Iqra kalau tidak belajar satu huruf demi huruf. Jadi huruf demi huruf kita pelajari untuk bisa baca. Kita bisa baca supaya bisa hafal. Kita hafal supaya bisa lebih dekat. Kita lebih dekat supaya ingin menggali maknanya. Kita menggali maknanya supaya bisa mengamalkannya. Jadi ujung-ujungnya, goalnya adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan mau jadi ini aja, hafiz selebriti kalau kata guru kita. Cuma mau terkenal di dunia, tidak. Tapi terkenal juga di akhirat. Bukan hanya terkenal di dunia, tapi masyhurum fis sama. Ya, bahkan ada orang yang majhulun fil ard, tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di langit. Karena Al-Quran. Baik. Sempat kemarin kita mempelajari huruf alif, ba, ta, tha. Sampai mana Bu? Sampai tha. Ini jamaah di rumah juga mungkin masih ingat. Kita sampai huruf tha. Maka kita ingatkan kembali bahwa ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Kalau masih ingat perbedaannya, kalau yang tipis keluar dia. A, I, ya, ba, ta, tha, ya. Tapi kalau yang tebal seakan-akan suaranya ada di dalam mulut. Kho. Tapi bukan kho, o, enggak o juga. Kho, ya. Qaf, qaf, ya. Po, bo, sod. Tapi enggak
to ya. Kalau o beda lagi, o to ya beda ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita belajar huruf alif ba ta tha jim. Huruf jim. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika membaca huruf jim. Apa kesalahan pertama? Kesalahan pertama adalah lidah terlalu ke depan. Lidahnya terlalu ke depan sehingga terdengar seperti huruf C. C, ca, Charlie, C. Maka jim itu lidah nggak boleh terlalu ke depan. Idza ca, seperti C, ya. Jadi lidahnya nggak boleh terlalu ke depan. Kesalahan kedua, kadangkala lidahnya terlalu ke belakang. Ja, ji, ju, baj. Idza ja, ji, ju. Lidahnya terlalu ke belakang. Dan kesalahan ketiga, kadangkala lupa untuk qalqala. Wassama'i dzatil buruj. Padahal harus buruj. Ada e-nya. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Maka jangan terlalu ke depan. Subulan fijaja. Nggak. Jangan juga ke belakang sekali. Subulan fijaja. Tapi tempat sebenarnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit. Ja, santai aja Bu. Jadi belajar Al-Quran itu jangan ja, tapi santai aja. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Jangan sampai juga berdesis. Ja, ji, ju, baj. Jadi bibir ini tidak berfungsi ketika kita mengucapkan jim. Jadi tidak ada fungsinya bibir. Jangan idza jaa nasru, idza jaa. Untuk apa bibirnya bergerak? Idza jaa, kan bisa nggak bergerak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Ya, jangan wassama'i dzatil buruj. Ya, karena banyak yang seperti itu. Hei Jeng. Dia panggil temannya, Jeng, mau kemana Jeng? Ada majelis taklim, majelis. Bukan majelis, majelis. Biasa aja, majelis ya. Mau kemana? Mau ke masjid. Nggak pakai bibir. Jaji baja. Jika. Jalan-jalan. Jangan. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Biasa Jeng, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke masjid. Ada apa di masjid? Ada majelis taklim. Kenapa pakai bibir ya? Ini antara J dan juga pamer lipstiknya. Jadi nggak usah bergerak bibirnya. Coba ada ibu yang lipstiknya bagus. Kita tes dulu. Mana ibu yang udah pegang WHM mungkin? Ada yang pegang mic? Oke, silahkan Bunda. Assalamualaikum. Iya Bunda. Jadi sekarang kalau mau karaoke, mau pegang mic, mau ngomong, selalu Bunda ingat bahwa ibu pakai face shield. Ya Bu ya. Jangan di luar tapi di dalam. Coba assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Namanya siapa Bu? Atasin. Nyalain. Oh coba bisa dinyalain. Tes? Iya. Oh Masya Allah. Namanya siapa Bunda? Ibu Yunita Ibu Yunita dari mana? dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Perumahan Telaga Murni Cikarang Barat. Dari Cikarang. Jadi Cikarang itu di depan C. Tapi kalau J, Cikajang, Jiju itu di tengah. Jangan Cikajang, janda ya. Cikarang, caci, C dan J itu berbeda. Silahkan Bunda. Jim, Ja, Ji, Ju, Baj. Kesalahan kedua sering terlalu banyak desis. Baj.
Tapi baj. baj. Idza ja. Idza ja. Iya, idza ja. Jangan kebalik Bu, ijazah. Nah, kesalahan selanjutnya banyak yang tidak bisa membedakan antara zai dan jim. Seperti dia susah membedakan antara j dan z. Beda antara z dan j. Ya, zebra cross pakai z, jangan zebra cross. Ya, Zainuddin pakai z. Ustadz siapa? Ustadz Zainuddin. Ya, kalau Ustadz Jailani pakai z. Ya, pakai j. Jailani, jangan Zailani, beda ya. Zainuddin. Ustadz siapa? Ustadz Zainuddin. Yang Ustadz Zainuddin. Nah, Zainab, bukan Jenab. Ya, Zainab. Ya. Atau Zainab. Aslinya pakai zal. Zainab. Ya, kalau di sini udah jadi pakai z. Kalau di Indonesia kan Zainab. Padahal Zainab. Ya. Coba Bunda. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Ya, jangan baj. Baj. Itunya hilang. Baj. Baj. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Ibu tuh baca apa di sini, Bu? Saya lihat matanya Ibu ke sini. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Iya, jangan buruj. Ya, buruj. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi itu kesalahan-kesalahannya antara J dan Z, antara jim dan zai. Kesalahan kedua terlalu ke depan. Ja, ya. Kesalahan ketiga terlalu ke belakang. Ja. Kesalahan keempat non qalqalah. Jadi dia bilang buruj, ya padahal buruj ada e-nya. Ya, mulai dari awal sampai sekarang sudah berapa qalqalah kita baca? Sudah 2. Ada huruf ba dan ada huruf jim. Ya, baik. Sudah lengkap rasanya huruf jim. Kita masuk ke huruf yang kedua hari ini, yakni huruf alif ba ta tha jim. Apa Bu? Huruf ha. Huruf ha. Ya. Sangat berbeda dengan huruf ha. Kalau orang biasanya ini bilangnya ha kecil. Waktu kita dulu ya belajar ngaji, bilangnya kata guru kita ha kecil. Alhamdu pakai ha kecil. Alhamdu. Jangan pakai ha besar. Alhamdu. Karena jauh berbeda. Muhammad pakai ha. Muhammad. Ya Allah. Muhammad pakai huruf ha. Jangan pakai huruf kha. Nah itu salah juga tuh. Kalau ada orang yang menggunakan huruf kha. Misal dia tulis namanya Ahmad. Jangan pakai Ahmad. Jangan pakai K. Tapi Ahmad. Pakai huruf ha. Coba sama-sama. Ha. Hi. Hu. Bah. Huhan. Hanihahna. Minal muhni. Mahihan. Haniha. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya ketika mengucapkan huruf ha, atau kita bilangnya huruf kecil, jadi huruf itu pakai ha. Huruf, harfun, ya. Ya, minal harfum minal Qur'ani halawah, ya. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf dari Al-Quran ini manis untukku. Pemanis dan halawah, hilwah. Jadi kalau mau muji orang Arab, hilwah, halu. Ya. Jadi kalau di Indonesia kita dibilangin halu, marah kita. Halu lu. Gitu. Tapi kalau orang Arab bilang halu itu manis. Ya. Hilwah, halawah, ya. Halu. Ya. Masya Allah. Jadi sering terjadi
orang mengucapkan huruf H tidak membedakan antara H dan H. Jadi seperti aja huruf Indonesia. Saya harus. Kalau Indonesia kan satu doang nih. H doang. Apa terserah dia mau kecil mau besar. Tapi kalau Arab ada H dan H. Maka H itu lebih tipis. Alhamdu. Jangan alhamdu. Nah, kesalahan kedua sering sekali H menjadi Kha. Ya, alhamdu, Muhammad, Ahmad. No, tapi Ahmad. Pakai ha, hi, hu, bah. Muhammad. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya Bang Ali itu yang fasih. Ya, coba Bang Ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pakai huruf ha, hi, hurun ain. Ya, coba 1, 2, 3. Hurun ain. Ya, bidadari. Ha, hi, hu. Ya. Kemudian apalagi yang sering terjadi? Maka subhanallah huruf H itu lepaskan nafas kita. Ya. Ahmad. Mengalir. Tapi jangan sampai menjadi suatu yang memberatkan kita juga. Nah, memang kalau latihan awal memang agak susah. Tapi lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Yang paling penting Ibu, merubah satu huruf bisa merubah arti. Merubah satu huruf bisa merubah arti. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, ada yang mengatakan sakit artinya. Ya, jadi kalau kita alhamdu segala puji, kalau kita bilang alhamdu, Allah lagi sakit. Ya, jadi bahaya ketika berubah hurufnya bisa berubah artinya juga. Nah, subhanallah. Sudah huruf jim, sudah huruf ha, sekarang kita masuk huruf kha. Ya, ingat ada huruf tipis, ada huruf tebal. Kalau kha itu maka dia termasuk huruf tebal. Kha. Tapi jangan kho. Ya, jangan kho tapi kha. Suaranya berada di dalam rongga mulut kita. Coba tadi ibu-ibu, sekarang dari Bapak. Nah, subhanallah. Saya lihat Bapak sudah bawa mic dari rumah, silahkan. Udah disediain tadi ya sama kru. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak Thohirin, Perumahan Telaga Murni, Cikarang Barat. Masya Masjid Allah. Al-Muhajirin, Telaga Murni, Cikarang Barat. Oh, Masya Allah. Ini tetangga yang pernah nonton. Atau ini semua tetangganya ikut? Iya betul. Oh, ikut ya? Masya Allah. Jadi beginilah nanti pemandangan juga nanti di surga insya Allah. Siapa yang kita temani di dunia, itulah yang kita temani di akhirat nanti. Jadi kalau teman kita banyak bermaksiat, ya hati-hati. Karena al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua bersahabat di dunia nanti jadi musuh di akhirat kecuali orang yang bertakwa. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Banyak orang nanti di padang mahsyar menyesal ketika dia tidak ikut Nabi. Kenapa? Karena ternyata dia ikut teman-temannya. Maka carilah sahabat yang mengajak kita ke masjid, carilah sahabat yang mengajak kita belajar, ya. Kalau bapak belajar sendiri, malu Pak. Malu sama cucu, malu sama anak. Tapi kalau banyak temannya, wah bapak itu tadi diketawain. Wah bapak itu tadi gini, bapak. Jadi banyak temannya, jadi tidak malu sendiri. Jadi kita harus cari teman. Nah, sekarang kita belajar huruf kha. Ya, kha, ya, ha sudah. Sekarang kita belajar huruf kha. Kha itu maka dia yakni termasuk huruf tebal. Tapi bukan juga kho, tapi kha. Ya, kha. Khairun. Ya, coba Pak. Kha. Kha. Ya, khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bagh. Masya Allah. Bakh. Bagh. Iya, Masya Allah. Khairukum Khairukum man ta'allamal Qur'an. man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. wa 'allamah. Masya Allah. Sebaik-baik daripada kalian
yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Masya Allah. Enaknya habis ikut di iNews, habis ikut CHI, pulang ngajarin cucu, ngajarin anak, ngajarin pasangan. Masya Allah. Apalagi kalau ngajar orang lain. Tapi bukan hanya mengajarkan Al-Quran, karena semua ilmu itu dari Al-Quran. Insya Allah Bapak makhrajnya bagus. Rata-rata saya tes di sini bagus semua. Jangan-jangan ini guru semua. Jangan-jangan pimpinan majelis taklim semua ini Bang Ali yang hadir di sini. Masya Allah. Guru ngaji semua. Ya. Banyak yang kho itu terlalu dalam. Kho. Banyak juga terlalu tipis. Kha. Harusnya dia di tengah-tengah. Santai aja. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Khu, khan, khani, khakhna minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Ya. Santai aja mengucapkannya. Jangan terburu-buru. Yang biasa membuat kita salah dalam membaca Al-Quran karena terburu-buru. Pengen cepat tamat. Ngejarnya khatamnya aja. Jadi kalau bilang khatam pakai huruf kha. Khatam. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Penutup para nabi dan rasul. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aman lah huruf kha ini ya. Jim, ha, kha. Coba semua ibu-ibu. Kha. Khi. Khu. Bakh. Jadi seakan-akan ada huruf K sebelumnya. Kha. Ya. Kha. Ya. Jangan ho, hi, hu. Ya, tapi ada kha, khi, khu, bakh. Ya, susah Bu? Susah? Wah, enggak insya Allah. Ini lidah Cikarang mirip-mirip lidah Dubai ya. Ya. Jadi gampang kalau ngucapin huruf Arab insya Allah ya. Jim, ha, kha. Nah, sambungannya adalah huruf dal. Tapi itu insya Allah kita akan pelajari di ngaji yuk selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir di masjid. Dan untuk seluruh jamaah yang ada di rumah, jangan menyerah. Orang yang lancar bacanya bersama para malaikat. Tapi wayatata, orang yang baru belajar dan tersangkut-sangkut, itu pahalanya 2 kali lipat. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan ya, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Saudara hadirin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada. Salah satu ciri wanita yang Nabi sampaikan sebagai wanita yang memasuki pintu surga dari arah manapun yang dia inginkan adalah allati tasurru idza nazarta. Yaitu perempuan yang bikin kamu senang ketika kamu melihatnya. Artinya ketika seorang istri mampu membuat senang suaminya, maka dia akan memasuki pintu surga dari arah yang dia mau dari manapun itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka jangankan bersuara tinggi, melotot pun terhadap suami tidak boleh. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pendamping hidup, anak cucu yang selalu patuh menjalankan perintah-Mu. Waj'alna lil muttaqina imamah. Jadikan kami ya Allah imam yang memiliki hati yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Taufikur Rahman, Al-Ustaz Abdul Rahman Jailani, Ustaz Syam, dan juga Daeng Syawal Mubarak.
Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di masjid dan pemirsa yang ada di rumah. Dan jangan lupa terus untuk menjaga protokol kesehatan 5M dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Nabi Muhammad. اللهم صل عليه